Udahlah, daripada mengharap sama politisi, mending kita berdoa kepada Allah. Selesai salat duha, minta kepada Allah. 2 rakaat salam, minta. Naik lagi sholat, 2 rakaat, minta lagi, ulang-ulang. Masa Allah tidak kabulkan? Kalau Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum, minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Kalau Allah yang janji, pasti dikasih. Saya bukan mau takabur, Pak. Ini memperkenalkan diri saja. Itu tadi MC, masih kurang gelar saya disebutnya, Pak. Tuh kalau gelar saya disebut, panjang betul, Pak. Kalau disebut gelarnya Dr. Dasat Latif, nggak usah sebut hajinya, karena hajinya sudah 7 kali. Jadi kalau dipasang hajinya 7, belum lagi umrohnya, nggak usah. Dr. Dasat Latif, SSOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. 2 doktornya, Pak. 2 sarjananya. Kok bisa? Sholat duha rumusnya. Dulu waktu saya sekolah, Pak, SMA dan kuliah, kalau bunyi bel, istirahat. Kawan-kawan saya lari ke kantin, saya masuk ke musola. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya terima nasibku orang miskin, saya terima nasibku orang kampung, tapi jangan pula engkau miskinkan ilmuku. Jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan, jadikan diri hamba kebanggaan buat orang tua saya, murahkan rezekiku dalam menuntut ilmu, ya Allah. Sudah saya berdoa 2 rakaat saja, 2 rakaat 5 menit, berdoa 3 menit, paling 8 menit, masih ada waktu 22 menit. Selesai sholat, selesai berdoa, baru saya ke kantin kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, cari anak orang kaya yang beleng-beleng. Beleng-beleng itu kalau di Makassar, dongo. Dongo itu kata Rocky Gerung, dungu atau goblok. Karena anak-anak orang kaya rata-rata beleng-beleng. Dah saat ada PR, ada. Kerjakan dulu, gampang, tapi belikan saya kue, barter. Sholat duha, biasakan sholat duha. Kecil buat Allah kasih kita dunia. Apa susahnya Allah? Kasih dunia, sholat diperbaiki, minta kepada Allah. Pak, saya pernah rasakan jadi cleaning service, membersihkan toilet 4 travel terbesar di Makassar waktu itu, Jalan Mapanyuki. Saya bilang sama yang punya travel, tidak usah gaji saya, tapi kasih masuk namaku kalau ada undian umroh. Kasih masuk nama saya, tidak usah gaji. Sampai tutup itu kantor, tidak dapat saya, Pak. Saya pernah menjadi pegawai catering, ngantar-ngantar nasi. Ya kalau catering mewah, ini catering abal-abal, Pak. Jalan Harimau, lorong 77A, depan Masjid Baitul Aman. Situ ada catering, orang bau-bau, namanya Bapak Resa. Bapak Resa kasih kerja saya ngantar nasinya ke Jalan Sudirman. Semua bank-bank itu langganannya saya ngantar. Tidak usah gaji saya, kasih makan saya 2 bersaudara 1 hari, 2 kali saja, tidak usah kasih saya duit. Saya pernah menjadi loper koran, ngantar-ngantar koran, selesai salat subuh pakai sepeda BMX, dicuri lagi sepedaku. Saya pernah keluar dari kelas belajar, Pak. Waktu itu saya kuliah. Saya keluar dari kelas, ada kawan saya, senior saya, tunjukin saya. Dah saat, tidak malu-malu kau itu. Apa? Bajumu cakar terus. Tahu cakar? Baju bekas. Itu kalau di toko resmi 100.000 satu. Ini 100.000 7 masih bisa ditawar. Saya tidak marah. Saya cuma bilang, ya Allah, murahkan rezekiku, panjangkan umurku, supaya saya bisa berbuat baik sama ini orang. Saya pernah rasakan itu, Pak. Naik mobil dari kampung saya di Pindrang, kurang lebih 200 km. Naik mobil sampai ke Makassar, 8 jam berdiri. Kenapa? Bayar setengah. Kalau bayar full waktu itu 6.000, saya cuma bayar 2.000. Berdirilah saya, Pak. Paling siksa kalau tengah malam, ngantuk. Saya rasakan itu berkali-kali. Demi Allah, saya sering rasakan. Saya pulang sekolah, pulang kuliah, mau pulang kampung, ceritanya mau minta duit sama bapak saya. SPP waktu saya itu 92.000, 90.000 1 bulan, 1 semester. Saya pulang kampung, begitu saya buka tutup nasi,
nasinya saja mamaku dia cuma campur apa Pak, garam, kasih minyak kelapa dengan kelapa muda, digabung-gabung itu garam, minyak kelapa dengan minyak dengan kelapa muda dicampur dengan nasi baru dimakan. Saya bilang sama adekku, ndak usah kau minta uang pembayaran. Kalau kau minta, bapak berpikir ibu stres belum tentu ada uangnya. Lebih baik kita senangkan perasaannya. Kenapa kau das? Tidak ji Pak, datang-datang saja. Padahal saya mau minta pembayaran, ndak jadi, saya pulang. Saya sering rasakan jalan kaki, tapi biiznillah, dengan izin Allah, tidak pernah lepas salat duhaku Pak. Saya pegang betul itu namanya salat duha untuk pintu dunia. Alhamdulillah. Kalau dulu saya menjadi pegawai catering, pegawai cleaning service supaya bisa umroh, alhamdulillah sekarang saya punya travel sendiri. Saya bisa umroh kapan saja saya mau, bahkan mengumrohkan orang dengan izin Allah. Kalau dulu saya jalan kaki, alhamdulillah saya sudah punya mobil beberapa unit. Bahkan yang saya pakai sekarang Pak, belum cukup 5 di Makassar mobil seperti itu, dengan izin Allah. Alhamdulillah. Teman saya menghina saya dulu, bilang baju cakar, baju bekas. Alhamdulillah, sudah tahun ke-7 Ramadan kemarin saya kasih lagi zakat. Bukan cuma dia, kakaknya juga saya kasih. Gimana rumusnya Ustaz? Sholat duha. Jadi bapak kalau mau baik anaknya, suruh sholat duha, pelihara dengan baik. Ibu-ibu mau bantu suami cari nafkah? Mau ibu? Mau? Ibu ndak usah dagang kiri kanan, nanti difitnah orang. Begitu suaminya pergi, dia pergi juga. Gimana caranya? Tinggal sholat duha di rumah. Suami pergi, ibu sholat duha 8 rakaat saja, paling lama setengah jam. Kadang-kadang ada juga 2 rakaat cuma 1 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Amin. Sudah. Saya tanya, kenapa cepat sekali sholat duhamu? Saya sudah hafal Ustaz. Kalau soal hafal, kau bilang saja begini, Allahu Akbar, Tuhan, bacaannya sama kemarin, Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah begitu saja.